Warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Mubadil Fiqiyah juz 3 karanganipun Umar Abdul Jabbar nafa'anallahu bi ilmihi. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nerangaken masalah rupa para jenazah mangsuli sing kala wingi. Aladzi te perkara kang wajib, aladzi kang yajib kang wajib lil mayyiti maring mayit gusluhu ya kuwi ngedusi mayit wa tafinu lan ngapani mayit wa sholatu lan nyolati alaihi mayit wa dafnuhu lan ngubur mayit wa iya utai papat-papate fardu kifayate niku hukume fardu kifayah. Usulul mayiti carane ngedusi mayit yuksalu iku den dusi salah samarotin kelawan telu pira-pira ambalan al ula bisidrin kelawan godhong widara wasaniyah utai kaping pindho bimain kelawan banyu bening wasali satu kaping telu bikafurin kelawan kapur wayusanu lan di dusi wayusanu den sunahake ayub salah ento ngedusi fi komisin ing dalem tetep gawe baju kamis wa fi khalwatil lan ing dalem sepi-sepi wa alam murtapelan ing dalem panggonan kang luwih dhuwur. Utai carane ngapani mayit takfinu den kafani apa itu mayit yusanu den sunahake apa takfinu ngapani mayit bisa lasati lafai pak lawan telu pira-pira lempitan wal mar'atu utai wong wadon diizare niku tetep gawe baju kurung wa khimare lan kerudung wa komisen lan baju kurung diizare lan sarung wa khimare kerudung wa komisen lan baju kurung wala fapata ini lan rong lempitan furudu sholati alaihi tata carane nyolati mayit al awalu niat asani arba'u takbiratin asali syukratul fatihah arabiu as-sholatu ala nabi alaihi sholatu wassalam siji niat ping pindho takbir kaping 4 ping 3 maca fatihah ping 4 doa maca Fatihah terus sholawat niat terus maca takbir ping 4 maca Fatihah terus maca sholawat terus kemudian doa itu pada takbir yang ketiga sawise takbir kang kaping 3 itu tambahane al-qiyamul qadiri ngadeg lil qadiri kedua kang kuwasa to assalamu kemudian terus uluk salam biasanya salame dibedakne ya nah salat biasa kan assalamualaikum nek tambahi warahmatullahi wabarakatuh. Dafnul mayit utawa carane mendem mayit aqalu dafnil mayit utawa titik-titike mendem mayit watul mayiti yaiku jalane mayit fi khufratin ing dalem ruangan tamna'u kang iso nyegah sekira iso nyegah dura raikatin ing pertelone ambune mayit wa tahfadhu lan jaga wu ing mayit minasibai saking satu galak wa yajib lan wajib qadabnuhu ngubur mayit makamne mayit mustaqbilal kiblati kelawan madhep kiblat. Sunanu dafni kang disunahake mendem mayit ayu doa yen to nyelehake sapa wong al mayitu ayu doa yen to nyelehake apa mayitu mayit pikobrin ing dalem sucine kuburan umkuhu utawi jerone wa umku utawi jerone komatun sak detek wa bastatun sak pengawi sak detek sak pengawi wa yul sapa yen to buka pipine wa yul sapa yen to buka ora ngepepetake kuduhu apa pipine mayit kudu robikan lemah kain kafane sing pipi dibuka poconge terus tempel ning gone lemah bada isalatil kafani terus ngilangi kain kafan anu saking mayit
wa ayyudha ulan yen to den selehake apa mayit filahdin ing dalam sucine luwang lahat yusadu tur ditutup baina bi labanin kelawan lemah al-qasabin utawa kayu wa yulaqona yang tau ditalkin apa mayit iki sunah ba'da dafni ndese makamne mayit. Jadi hukumnya fardu kifayah 4 perkara yang dilakukan terhadap jenazah. Artinya fardu kifayah itu adalah perwakilan. Ya, maksudnya salah satu dari mereka apabila sudah melakukan lainnya sudah tidak berdosa. Jadi satu orang sudah mewakili semuanya, itu fardu kifayah. Beda dengan fardu ain harus nafsi-nafsi. Seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan itu kan nafsi-nafsi, nggak boleh diwakilkan. Jadi wajib fardu kifayah atas jenazah ya. 1 memandikan, 2 mengkafani, 3 mensolati, 4 mengubur. 4 mengubur. Tata caranya memandikan mayit yaitu dimandikan 3 kali setelah dibersihkan dari kotoran dan najis, hadas dan najis ya. Kotoran dan najis. Disiram 3 kali. Yang pertama dengan daun bidara, kemudian yang kedua dengan air yang bening, air tawa, air tawar, kemudian yang ketiga air yang tercampur dengan kapur. Kalau nggak ada kapur ya kembang biasanya, bunga. Kemudian disunahkan ketika memandikan itu tetap memakai baju, ya, tetap memakai baju ditutup maksudnya. Dan diusahakan di tempat yang agak sepi, jangan dikerubuti orang banyak, itu hukumnya sunnah. Dan di tempat yang agak tinggi supaya airnya bisa mengalir, kotorannya bisa langsung mengalir. Artinya kotorannya itu tidak mandek. Kemudian caranya mengkafani mayit. Caranya mengkafani mayit yang kedua ya, disunahkan mengkafani itu 3 lempitan, itu kalau memang mampu ya. Dan untuk seorang perempuan harus tetap memakai kerudung, baju kurung dan sarung, kemudian 2 lempitan. Itu untuk perempuan. Terus ini tambah ini ditali telu, ditali ini 3 ya. 3 tali. Upama lebih sampai 3 ya boleh-boleh aja. Tapi kan nyalai keadatan, nyalai kebiasaan. Kemudian yang ketiga adalah mensolati mayit ya, mensolati mayit. Dan yang lebih utama adalah ahli warisnya. Yang paling utama ahli warisnya. Bolehkah perempuan menyolati mayit? Boleh, cuman tidak boleh berkumpul dengan laki-laki seperti sholat jamaah itu, nggak boleh seperti itu ya, jadi harus di kamar sendiri gitu kalau perempuan nyolati mayit. Adapun tata caranya, yang pertama adalah niat, yang kedua adalah membaca takbir 4 kali, yang ketiga adalah membaca suratul Fatihah, yang keempat adalah membaca sholawat Nabi ya, membaca sholawat Nabi, yang kelima adalah berdoa atas mayit, dan yang keenam adalah berdiri apabila mampu, dan apabila nggak mampu boleh dengan duduk seperti keterangan di kitab fikih tentang masalah sholat sunnah. Itu yang terakhir yaitu salam. Salamnya itu beda sedikit dengan salam sholat biasa. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau sholat biasa kan assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum aja biar sholat biasa. Itu tata caranya sholat mayit. Jadi ulang ya, pertama niat, setelah niat baca takbiratul ihram ya, membaca takbiratul ihram. Setelah itu membaca takbir 4 kali ya, takbir 4 kali.
Ya takbir empat kali itu termasuk sudah salah satunya takbiratul ihram itu. Jadi pertama niat, setelah niat ya, itu membaca takbiratul ihram. Setelah takbir yang pertama kemudian baca Fatihah, setelah takbir yang kedua membaca sholat Nabi, setelah takbir yang ketiga berdoa, mendoakan mayit Allah maghfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Kemudian setelah takbir yang ketiga yaitu membaca doa, dan setelah takbir yang keempat itu ada yang menambahi Allahumma la tuharimna ajra wa la taftina ba'da waghfir lana wa lahu. Ada yang menambah itu, tapi ada yang enggak, langsung salam. Terus kemudian setelah membaca doa itu terus kemudian salam. Itu tata caranya mensolati mayit. Kemudian cara memakamkan mayit atau ngubur mayit ya, paling sedikit ngubur mayit itu harus meletakkan mayit di dalam lowongan yang ada di bumi. Paling minimal kalau normal itu ya dalamnya aku sak detik sak pengawi sekitar 1,5 meter sampai 2 meter. Itu kalau memang tempatnya memungkinkan ya. Tapi kalau memang tanya memungkinkan ya sepenting diusahakan jangan kira-kira nanti mayitnya kalau sudah membusuk, bau busuknya itu tak tercium di tempat umum gitu. Diusahakan seperti itu. Bagaimanapun caranya ya, supaya baunya itu nanti tidak tercium di tempat umum. Dan apabila ada hewan yang pemakan bangkai tidak akan menemukan jenazah itu tadi, minta diodol-odol kewan. Kemudian diwajibkan lagi mengukur mayit itu menghadapkan kiblat, yaitu pipinya diletakkan ke tanah, dibuka kain kafani sedikit, kemudian pipinya diletakkan ke tanah, mujur ke utara menghadap kiblat. Bagaimana cara mencarinya? Ya kira-kira kayak dene wong salat itu ya. Makanya lebih baiknya kalau mau buat lowongan kuburan itu lebih banyak yang bawa kompas juga ya, sebaiknya seperti itu. Cara mencari arah kiblat ya kayak kita mencari arah kiblat di waktu kita mau menjalankan sholat. Kalau zaman sekarang di HP kan sudah banyak, letakkan aja HP di situ, nanti jarum penunjuk sudah ke arah Ka'bah, ada yang Rasul kiblat. Di HP ada penunjuk mencari arah kiblat, HP-nya diletakkan, diputer, nanti penunjuknya itu akan tetap mengarah ke arah kiblat. Nah, kemudian ya itu udah dalamnya paling min itu harus 1,5 meter atau 1,60 meter sak detik sak pengawi komatun wabastotun. Kemudian membuka pipinya, ditempelkan ke debu, ke tanah ya, kemarin ke tanah. Atau sebaiknya membuat liang kang untuk jenazah itu yang lahat ya. Jadi nggak tengah-tengah tapi di samping, disong, dikeduk. Itu sunahnya seperti itu. Setelah itu nanti ditutup kayu atau tanah ya. Ditutup kayu atau tanah. Terus setelah selesai mengkubur, nah, kemudian disunahkan ditalkin itu ya diingatkan ya, bahwa kamu sekarang sudah mati, nah, sudah kamu tinggalkan anak istri dan seluruh duniamu, maka jangan kamu bawa mati, jangan kamu ingat-ingat lagi, ingatlah pada Allah. Sebentar lagi akan ada 2 malaikat yang datang kepadamu untuk bertanya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, apa kitabmu. Itu kalau bisa jawab ya insya Allah itu kuburan itu adalah al-kubru raudun min riyadil jannah ya, kuburan akan dijadikan sebagai taman-taman
surga. Tapi kalau nggak bisa jawab, pertama kali kamu nggak bisa jawab, ya, untuk seterusnya malaikat akan selalu datang dan datang menyiksa kamu di alam kubur. Naudzubillah min dzalik. Nah, kalau kamu pertama kali di alam kubur nggak bisa datang, nggak bisa jawab pertanyaan ini, malaikat Munkar Nakir, maka seterusnya akan selalu datang untuk menyiksa. Mulane yang paling ditakuti para alim ulama itu katanya kan siksa kubur, ben dapat keringanan siksa kubur. Sebab apa? Umumnya orang itu, umumnya yang umum, nah, umumnya orang itu memang ya seperti itu, ya seperti umumnya kita di dunia ini, ya. Apa yang lebih kita pentingkan waktu kita hidup di dunia ini? Jadi umumnya orang ya seperti itu nanti alam kubur, ya. Walaupun sekarang pandai, pinter, dihormati orang, tapi nyatanya nanti ketika mati jadi pekok dia, ya, jadi pekok. Jadi di waktu ditanyai oleh malaikat Munkar dan Nakir, dia nggak bisa jawab. Man rabbuka plonga plongo, ya, kayak orang bingung, orang takut. Dan wakilah kedua malaikat itu apabila orangnya itu umum, malaikatnya ya umum, jelek, menakutkan. Saya kan bayangkan kita hidup di dunia ini, ya, kalau banget nemen takute, nanti apa yang kita pikirkan itu akan jadi hilang, akan jadi hilang, grogi, ya. Seperti kita kalau naik ke panggung melihat orang banyak kan grogi. Apa yang kita setting sebelumnya, nanti aku harus ngomong apa ya di atas panggung, maka akan hilang sebab grogi atau takut. Demikian juga di alam kubur seperti itu kurang lebihnya. Jadi kamu didatangi dua malaikat ini sangat takut sebab selama ini nggak pernah melihat makhluk yang seperti itu. Makanya kamu jadi orang pekok, kayak orang itu loh, kayak orang hilang akale, plonga seperti. Nah kalau seperti itu, ya tidak mungkin kamu bisa menjawab pertanyaan. Melihat dengan suaranya aja sudah takut, kok mau jawab. Nah, akhirnya datang lagi dan datang lagi, malaikat selalu bertanya tentang itu, kamu belum bisa jawab. Ya beruntung, ya mudah-mudahan kita semua yang pada pagi hari ini ikut kajian ini, kita memohon doa pada Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan diberikan mati yang husnul khotimah, membawa kalimah la ilaha illallah ala nahya wa la namutu wa la nufasu insyaallah minal aminin, sehingga kita bisa menjawab pertanyaannya malaikat Munkar dan Nakir di alam kubur. Wallahu a'lamu bishawab.